Ya, halo, bertemu lagi di channel Senang Berhitung bersama Om Hitung, ya, Om Hitung. Kita ketemu lagi, masih tetap dengan Om Hitung, ya. Jangan lupa ya, kalau sudah ketemu di sini, di like, share, and subscribe video kita biar semua rame, biar makin rame. Bisa di komentar juga ya. Oke, pada video sekarang kita membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung, apa itu operasi hitung? Operasi hitung itu ada empat. Ada empat. Apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu operasi hitung. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada empat. Yang akan kita bahas pada operasi hitung pada bilangan bulat sekarang ini adalah penjumlahan. Hati-hati untuk penjumlahan. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena mau salah tempat, sehingga bisa menghasilkan jawaban-jawaban yang salah. Apalagi kalau dia ada tanda, gitu. Maksudnya tanda apa? Negatif dan positif. Kalau ada tanda negatif dan positif, kemudian dia dijumlahkan, harus fokus. Yang pertama, kita harus ingat, kalau dia negatif, itu kita anggap utang. Yang namanya utang harus diapain? Harus dibayar. Yang membayar itu apa? Uang kita. Kalau kita punya uang, berarti kita bayar utang. Gitu. Ya. Jadi kalau dia positif, itu dianggap uang kita. Ketika kita punya utang, maka uang kita lah yang akan membayarnya. Ketika kita punya utang, kemudian berutang lagi, berarti utang kita makin banyak. Kalau kita punya uang, kemudian ada uang kita lagi tambahnya, maka uang kita semakin banyak. Gitu. Pada operasi hitung bilangan bulat, pada penjumlahan, harus tahu ya bagaimana tekniknya. Yang pertama, kalau positif tambah positif, berarti kita anggap uang kita ditambahi dengan uang kita lagi. Ya, artinya kalau kita punya uang tabungan kian, ya, ada tabungan kita, kemudian kita kerja lagi, kita nabung lagi, berarti uang kita nambah. Itu. Ingat, positif itu dianggap uang kita. Jadi dia kalau positif tambah positif, maka hasilnya adalah positif. Itu dia. Kemudian ada lagi positif tambah negatif. Kalau positif tambah negatif, seperti yang Bapak bilang tadi, seperti yang saya bilang, bahwa yang positif itu dianggap uang kita dan yang negatif itu dianggap utang. Jadi apa jawabannya? Kalau dia positif tambah negatif, ada dua jawabannya. Yang pertama, bisa dia jadi positif. Kalau angka pada positif itu lebih besar daripada angka pada negatif. Angka positif lebih besar daripada angka negatif. Dan dia bisa hasilnya negatif jika angka pada tanda negatif itu lebih besar daripada tanda positif. Jadi ada dua kemungkinan yang akan terjadi kalau dia positif tambah negatif. Terus diingat ya. Kemudian yang kedua, apa itu? Negatif tambah positif. Kalau negatif tambah positif, jawabannya ada dua juga. Apa itu? Yang pertama, kalau ditambahkan utang dengan uang kita, maka yang akan terjadi adalah utang terbayar. Ya. Utang terbayar. Apakah semuanya akan terbayar? Belum tentu. Jadi tergantung berapa banyak uang utang kita itu, berapa banyak uang kita untuk menutupi utang, berapa banyak uang kita untuk menutupi utang. Jadi kalau dibilang negatif tambah positif, jawabannya bisa negatif. Jika angka pada negatif lebih besar daripada angka pada positifnya. Ya. Angka bukan nilainya. Bisa dia negatif kalau angkanya pada negatif itu lebih besar daripada angka yang terdapat pada positif. Kemudian bisa dia positif. Kenapa? Jika negatifnya, angka negatif itu
lebih kecil daripada angka pada positif. Itu dia. Jadi kebalikan yang tadi, yang pertama juga sudah ada ya, yang positif tambah negatif. Kemudian yang negatif tambah positif. Itu yang dibolak-balik jawabannya itu juga ya. Bisa positif dan bisa negatif. Kemudian ada negatif tambah negatif. Apa itu yang maksud dengan negatif tambah negatif? Kalau kamu punya uang, ya, utangmu kau bayar, ya. Utang kita bayar, berarti utang kita berkurang. Masih ada yang tinggal? Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Tapi bagaimana kalau kita punya utang, kemudian besok berutang lagi? Hari ini kita berutang dulu, besok berutang lagi. Jadi berapa kali kita berutang? Jadi 2 kali. Berarti utang kita jadi bagaimana? Makin tambah banyak. Berarti negatif tambah negatif itu jawabannya adalah negatif. Negatif tambah negatif jawabannya adalah negatif. Seperti contoh berikut ini. Ya, seperti contoh berikut ini. 6 tambah 3. 6 tambah 3. Angka 6 itu adalah positif. Angka 3 itu adalah positif juga. Maka jawabannya 9. Tetap positif. Ingat, angka 6 itu adalah positif, angka 3-nya juga positif. Berarti hasilnya adalah positif 9. Tetapi nggak usah kita bilang positif 9. Kalau nggak ada tandanya berarti itu sudah positif. Ya, itu dia. Bagaimana kalau umpamanya dibilang negatif 6 tambah 3. Negatif 6 tambah 3. Ingat, seperti yang saya bilang tadi, negatif itu kita anggap utang. Berarti kalau kita bilang negatif 6, berarti utang kita ada berapa? Ada 6. Kemudian ditambahkan dengan 3. 3 itu apa? Positif. Yang positif itu tadi sudah saya ingatkan bahwa itu kita anggap uang kita. Kita bayar utang kita. Utang kita ada berapa tadi? Ada 6. Berarti utang kita kan lebih banyak daripada uang kita. Uang yang kita punya daripada utang, lebih banyak utang. Kalau kita bayar utang itu, maka utang kita masih ada yang tinggal. Ya. Jadi negatif 6 ditambah dengan 3, itu jawabannya adalah negatif 3. Jadi utang kita masih ada 3 lagi. Itu dia. Yang selanjutnya adalah 6 tambah negatif 3. 6 tambah negatif 3. Kalau diperhatikan dari soal itu, 6 tambah negatif 3. Yang 6 itu adalah uang kita. Kemudian yang negatif 3 itu adalah utang kita. Nah, artinya uang kita lebih banyak daripada utang. Jadi kalau kita mau bayar utang, kalau kita membayar utang, masih ada lagi sisa uang kita. Kalau pada soal yang kedua tadi, utang kita yang banyak, uang kita dikit. Pada soal yang ketiga ini, 6 tambah negatif 3, 6 tambah negatif 3, hasilnya adalah uang kita lebih banyak daripada utang. Jadi bisa kita melunasi utang dan uang kita pun masih ada. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah 3. Itu dia. Ya. Yang selanjutnya negatif 6 ditambah dengan negatif 3. Negatif 6 ditambah negatif 3. Loh, bagaimana itu? Nah, jadi kalau negatif 6 ditambah negatif 3, berarti kita udah berutang 2 kali. Yang pertama kita berutang 6, yang kedua kita berutang 3. Berarti utang kita jadi makin bagaimana? Jadi makin banyak. Ya, kita nggak membayar utang, malah menambahi utang. Negatif 6 tambah negatif 3. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya adalah negatif 9. Ya, negatif 9. Jadi pada penjumlahan, ingat, utang, uang. Utang, uang. Uang itu maksudnya apa? Itu merupakan milik kita pribadi, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Atau tidak ada hubungannya dengan yang lain. Memang asli punya kita. Tapi kalau kita punya utang, berarti ada hubungannya dengan yang lain. Yang utang itu dianggap negatif, yang uang kita itu disebut dengan positif. Ya. Contoh yang berikutnya adalah 15 tambah 20. 15 tambah 20. Kalau dibilang 15 tambah 20. Ya. 15
tambah 20. 15 itu positif, 20 itu juga positif. Berarti jawabannya adalah berapa? 35. Karena kita punya uang dan punya uang lagi. Bertambah banyak lah uang kita itu. Itu dia. Kemudian ada negatif 15 tambah negatif 20. Kalau negatif 15 ditambah negatif 20, berarti utang kita ada 15. Kemudian kita berutang lagi 20. Jadi bagaimana utang kita? Jadi banyak. Jadi jawabannya jadi bagaimana? Negatif 15 ditambah negatif 20. Jawabannya adalah negatif 35. Kemudian ada negatif 15 ditambah 20. Negatif 15 ditambah 20. Berapa utang kita? 15. Berapa uang kita? 20. Utang harus diapain? Bayar. Kalau dibayar utang, berarti 15 itu harus dibayar. Berapa uang kita? Ada 20. Tutupi yang 15 itu. Bayar utang. Ketika kita membayar 15 utang, maka sisa uang kita masih ada. Negatif 15 ditambah 20, jawabannya adalah 5. Kemudian 15 tambah negatif 20. 15 tambah negatif 20. Mana yang lebih banyak? Utang kita atau uang kita? Yang lebih banyak adalah uang kita. Kenapa? Karena utang kita ada 20. Kalau utang kita ada 20, berarti harus dibayar juga. Masalahnya uang kita ada berapa? Ada 15. Kalau 15 uang kita, kalau kita bayar yang 20, berarti kita masih punya utang lagi. Berapa itu? Itu sama artinya dengan 15 tambah negatif 20, jawabannya adalah negatif 5. Itu dia untuk adik-adik yang menonton semuanya, untuk para penonton semua yang di channel ini. Ya, jadi jangan keliru, ingat operasinya. Apa itu uang? Apa itu utang? Apa itu negatif? Apa itu positif? Untuk latihan agar lebih lancar, di bawah ini ada beberapa latihan. Ada 4 buah latihan yang saya buat. Mungkin bisa dijawab sendiri. Oke, sampai sini dulu video kita dengan materi penjumlahan pada bilangan bulat di channel Senang Berhitung bersama saya Om Hitung. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan bisa juga di komen. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.